Oke, di video ini kita lanjutkan pembahasan soal KSN Fisika SMA tahun 2021 tingkat kabupaten kota ya. Ini video yang ke-11 bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, silakan cek linknya di deskripsi. Oke, ini adalah salah satu soal yang dikirimkan via email ke saya ya oleh Asikri Putra dan bunyi soalnya adalah seperti ini. Ada sebuah kapal yang berlayar dari pelabuhan dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kemudian mercusuar memancarkan sinyal secara bersamaan di dua medium yang berbeda yaitu air dan di udara. Berturut-turut memiliki kecepatan 1500 meter per sekon dan 300 meter per sekon. Selisih waktu ketika kapal menerima sinyal dari air dan ketika menerima sinyal dari udara adalah 12 sekon. Berapakah jarak antara kapal dan pelabuhan ketika kapal menerima sinyal melalui air ya? Jadi ini soalnya sebenarnya sederhana tentang gerak lurus beraturan ya, karena kecepatannya konstan di situ. Oke, untuk mempermudah analisis soal ini ya kita bisa gambarkan peristiwanya seperti ini teman-teman. Nah ya di sini ada pelabuhannya, misalkan mercusuarnya ini, kemudian ini posisi 1 itu ketika kapal menerima sinyal dari air ya, karena kecepatan bunyi merambat di air kan pasti lebih cepat ya. Di sini 1500 meter per sekon ya. Kemudian posisi 2 ini adalah ketika kapal menerima sinyal dari udara. Oke, jadi itu posisinya kita anggap di sini. Kemudian kita misalkan jaraknya ketika menerima sinyal dari air itu misalkan S1 ya. Sampai sini itu S1 yang akan kita cari nanti nih S1-nya. Kemudian ketika kapal itu sudah menerima sinyal dari udara itu misalkan S2 di sini. Nah, dari soal kita tahu bahwa beda waktu dari posisi 1 ke posisi 2 adalah 12 sekon. Misalkan ya, kita buat waktu yang diperlukan kapal dari pelabuhan sampai ke posisi 1, misalkan waktunya T1. Ya, T1 itu waktu yang diperlukan dari pelabuhan ya kan sampai ke posisi ini. Kemudian dari sini dari posisi 1 ke posisi 2 itu kan 12 sekon kan di sini. 12 sekon. Nah, berarti di sini T2 itu otomatis kan T1 plus 12 kan kayak gitu. Ya, T1 plus 12. Oke. Sekarang kita cek ya di sini si kapal itu bergerak ya. Berarti kan geraknya ke kiri karena dia menjauhi pelabuhan ya. Dia bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kan konstan dia kecepatannya. Berarti di sini juga bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon juga. Oke, kita geser ke bawah sedikit. Nah, sekarang kita lihat nih, pada saat dia menerima sinyal dari air ya, kita anggap T1, berarti kan persamaannya adalah seperti ini ya. Jadi S1 itu kan sama dengan, ingat kapalnya bergerak ke kiri, kemudian si bunyinya itu juga karena di air, dia bergerak ke kiri dengan kecepatan 1500 meter per second kan. Berarti kan kecepatan relatifnya antara kapal dan bunyi itu kan V relatif ya, kita pakai relatif aja biar lebih mudah. Berarti V relatif dikalikan dengan T1. S1-nya kita biarkan S1, kemudian V relatifnya berarti 1500 ya kan, karena dia mendekati 1500 dia menjauhi 30 berarti minus 30 dikali T1, atau kita punya persamaannya S1-nya sama dengan 1500 dikurang 30 1470 ya, 1470 T1. Oke, kita sudah dapat, anggap aja ini persamaan yang pertama ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang T2 ya, berarti kita pakai S2. Oke, kita beri tanda di sini. Kita hitung yang S2. S2 itu kan berarti sama V relatif dikali T2, V relatif kali T2. V relatifnya adalah dia merambat di udara. Oke, di udara ini dengan kecepatan berapa sih bunyi itu? 300 meter per sekon. Ya, berdasarkan soal di sini ya, 300 meter per sekon. Berarti V relatifnya adalah 300 dikurang 30 ya. Teman-teman tahu kan kenapa dikurang kan? Karena logikanya gini. Si kapal menjauhi 30, kemudian bunyinya mendekati 300 kan, tambah dekatnya kan 270 kan. Nah, 30 min 300 min 30 ya. Dikali T2. T2 itu tadi adalah T1 plus 12. T1 plus 12. Oke, kita nyatakan biar variabelnya nggak terlalu banyak ya, langsung kita ganti di sini. Berarti ini 270 dikali T1 plus 12. Berarti sama dengan 270 T1 ditambah dengan 270 kali 12.
3240 ya, 3240. Oke, ini adalah S2. Oke, sekarang kita beri nama ini, kita beri nama bagian yang hijau ini ya, yang dalam selang waktu 12 sekon ini, kita beri nama dia delta S ya, karena delta S itu adalah selisih S2 dan S1. Kita akan hitung delta S-nya. Nanti kalau sudah ketemu delta S, tinggal kita hubung-hubungin aja. Nah, delta S di sini adalah sama dengan, ya ini kan, si kapalnya bergerak 30 meter per sekon, dikalikan dengan 12 ya. Berarti kan delta S-nya adalah V kapal dikali dengan delta T. V kapalnya itu 30 dikalikan dengan delta T-nya sudah jelas terus 12 sekon. Berarti delta S-nya sama dengan 360 ya. 3 kali 12 kan 36 ya. 360 meter. Itu delta S-nya. Sudah. Sekarang kita lihat delta S dari gambar itu kan S2 min S1 kan. Kita masukkan di sini. Delta S itu adalah S2 min S1. Delta S itu sama dengan S2 dikurang S1. Delta S-nya itu 360 sama dengan S2-nya itu sendiri 270 T1 ditambah 3240 dikurang S1-nya adalah 1470 T1. Oke, biar hasilnya positif yang T kita langsung pindah ke kiri ya. Berarti 1470 T1 dikurang 270 T1 sama dengan 3240 dikurang 360. 1470 dikurang 270. 1200 ya ini ya. 1200 T1 itu sama dengan 3240 dikurang 360. 2880. 2880 berarti T1-nya sama dengan 2880 dibagi dengan 1200. 2,4. Nah, kita sudah dapat T1-nya 2,4 sekon. Oke. Pertanyaannya tadi adalah mencari jarak S1 kan? Pada saat dia menerima bunyi dari air kan S1. Nah, udah dapat nih S1 dari persamaan 1. Maka udah tahu T1, kita bisa hitung S1-nya. S1 tidak lain adalah 1470 dikali T1. T1-nya dikali 2,4. Nah, berarti S1-nya sama dengan 1470 dikali 2,4. Jawabannya adalah 3528 ya. 3528 meter ya. Atau, udah meter aja. Kan nggak ada permintaan di soal dalam kilometer atau dalam apa ya. Karena sudah meter sekon, ini sekon. Oh ya, betul ya, dalam meter. Oke, berarti nilai S1-nya kalau kita tulis nanti di jawaban ya 3528,0 gitu ya. Nah, oke, begitu kira-kira salah satu alternatif pembahasannya. Kalau misalkan saya ada kesalahan ya dalam perhitungan numerik gitu, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Atau kalau misalkan teman-teman punya ide yang berbeda, mungkin lebih efisien dan lebih cepat, juga boleh di-share idenya ya, biar teman-teman yang melihat video ini dan membaca komentarnya itu bisa tahu ide lainnya selain ide yang saya pakai yang ada di sini. Oke, itu dulu video pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ini bermanfaat ya videonya bagi teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video yang lainnya. Terima kasih, tetap semangat.